Oke, selamat pagi peserta didik kami kelas 11 MIA, 11 MIA 1 dan 11 MIA 2. Pada hari ini kita kembali belajar online kita. Kita akan masuk ke bab yang kedua yang berjudul jaringan tumbuhan. Secara umum bahwa tumbuhan itu tersusun atas beberapa sel, di mana sel-sel yang sama bentuknya dan sama ukurannya nanti akan berkumpul membentuk sebuah jaringan. Jaringan pada tumbuhan itu nanti dibedakan menjadi dua, ada disebut jaringan meristem dan ada disebut dengan jaringan yang dewasa. Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan yang bersifat embrional atau jaringan yang masih terus-terus membelah. Sedangkan ciri-cirinya adalah berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, vakulanya kecil, intinya besar, plastidanya belum matang, bentuk sel meristem pada umumnya sama. Oke, meristem itu berdasarkan letaknya ada disebut meristem apikal, yaitu yang berada pada ujung, dan meristem lateral dan meristem interkaral. Apikal itu tadi saya katakan berada di ujung batang, ujung akar, sedangkan lateral itu adalah meristem yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah bertambah lebar atau yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi tambah besar. Sedangkan interkalar adalah berada di antara jaringan yang sudah mengalami diferensiasi atau jaringan yang sudah mengalami perubahan bentuk. Berdasarkan asalnya, maka meristem itu ada dua. Yang pertama disebut meristem primer dan yang kedua disebut meristem sekunder. Primer artinya yaitu berkembang langsung dari embrionik, sedangkan sekunder itu berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Sedangkan jaringan dewasa yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi yaitu sel-sel yang mengalami perubahan bentuk, spesialisasi adalah sel-sel yang mengalami perubahan fungsi. Itulah jaringan dewasa. Jaringan dewasa pada umumnya sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi, tetapi tadi mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa meliputi terdiri dari epidermis, gabus, parenkim, dan jaringan pengangkut. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis itu adalah merupakan jaringan yang paling luar pada tumbuhan atau sering kita sebut dengan kulit akar, kulit batang, dan lain sebagainya. Epidermis ini adalah jaringan yang selalu juga mengalami modifikasi atau spesialisasi. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk melekuk, berbentuk memanjang, berbentuk isodiametris, dan lain sebagainya. Seperti ini kira-kira digambar. Epidermis itu nanti bisa mengalami perubahan bentuk, menjadi stomata, menjadi trikoma, menjadi duri, dan lain sebagainya. Jadi duri itu adalah merupakan kulit yang mengalami perubahan bentuk. Yang kedua adalah jaringan gabus. Jaringan gabus atau sering juga disebut dengan periderm, di mana jaringan gabus ini adalah berfungsi untuk menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Oke, selanjutnya adalah parenkim. Oke, yang ketiga adalah jaringan parenkim, di mana parenkim ini adalah jaringan yang terdapat mulai dari bersebelahan epidermis hingga ke pelur. Parenkim ini sering juga disebut sebagai jaringan dasar. Kenapa disebut sebagai jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini hampir terdapat di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selain itu, parenkim ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang keempat adalah jaringan penguat. Penguat atau pengokoh atau penyokong pada tumbuhan. Penguat atau penyokong
penyokong pada tumbuhan itu ada dua macam, ada disebut kolenkim dan ada disebut sklerencim. Oke, yang berikutnya bahwa kolenkim itu dan sklerencim tadi adalah sebagai pengokoh, sebagai penguat, di mana kolenkim dia berfungsi sebagai penyokong pada tumbuhan yang masih muda dan merupakan sel-sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Kolenkim juga umumnya terletak di dekat permukaan di bawah epidermis dan dindingnya mengandung selulosa. Sedangkan kolenkim adalah bahwa kolenkim ini merupakan dinding sel yang sangat kuat pada tumbuhan. Itulah perbedaan antara kolenkim dan sklerencim. Sklerencim itu sel-selnya mati. Kalau tadi kolenkim sel-selnya masih hidup dan selalu membelah. Sedangkan sklerencim ini terdapat pada tumbuhan yang sudah dewasa. Yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Pada tumbuhan jaringan pengangkut itu ada dua. Yang pertama disebut silam dan yang kedua disebut phloem. Silam itu mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang terakhir bahwa pada tumbuhan itu ada sifat totipotensi. Apa itu sifat totipotensi? Totipotensi adalah merupakan kemampuan sel pada tumbuhan untuk memperbanyak diri secara keseluruhan. Oke, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Maka tugasmu untuk hari ini adalah membuat ringkasan dari materi yang dibagikan hari ini. Jadi kamu buat ringkasan dari awal hingga akhir yang Ibu jelaskan. Ringkasan itu dicatat dengan baik, ditulis dengan rapi, tulis nama, lalu kirimkan lewat Google Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Ibu harap jam 12 siang sudah terkirim ke Gmail. Selamat mengerjakan. Terima kasih.